Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, masih bersama saya di channel YouTube Canun Kamil. Dan sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, yuk sekarang kita coba ngebahas gimana sih cara ngajak anak untuk mengenal Allah tuh seperti apa sih. Sederhananya sih kayak gini, sahabat-sahabat sekalian. Kalau misalkan kita melihat banyak informasi-informasi yang terkandung di dalam Al-Quran gitu, yang mana Al-Quran sendiri sudah memberikan statement bahwa zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan. Kitab ini tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi semua informasinya ini sedemikian pasti akurat, luar biasa. Dan kita kalau misalkan lihat lagi informasinya ya, sebetulnya itu kan kita berasal dari Allah ya. Kita berasal dari Allah. Dan sebelumnya itu kita itu diberikan tugas untuk turun ke muka bumi ini. Kita dikasih tugas untuk apa? Nah, untuk menjadi khalifah di muka bumi. Tugas ini sebelumnya sudah pernah ditawarin tuh sama gunung, tapi gunung nolak. Ya sama berbagai macam makhluk-makhluk lain, tapi makhluk-makhluk lain pada nolak tuh. Kayak segede gunung aja nolak gitu, nggak mau. Tapi manusia kita mengambil peran ini gitu. Dan kemudian di sini kita diuji gitu. Yang mana sahabat-sahabat sekalian, proses ujiannya ini sedemikian menarik. Jadi sebelum kita berada di dalam rahim ibu kita tuh ditanya dulu, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian kita dulu menjawab, bala syahidna, betul kami bersaksi. Kurang lebih kayak gitu tuh. Itu kalau nggak salah ada di surat Al-A'raf ya 172 deh. Itu bisa dicek. Nah kemudian dari situ memori kita dihapus tuh, serut. Memori kita dihapus hilang. Jadi kita lahir ke muka bumi ini nggak ingat apa-apa. Ya teman-teman juga bayangin aja, waktu masih usia 0 tahun, 1 tahun, ingat nggak sih lagi ngapain gitu? Specifically lagi ngapain? Kayaknya sih enggak ya. Kapan Anda pertama kali sadar Anda hidup di muka bumi ini? Kalau saya pribadi mungkin waktu usia 3 tahunan lah ya, 3 atau 4 tahunan. TK tuh saya masih ingat tuh. Kayaknya tuh saya sadar pertama kali saya hidup tuh kayaknya usia TK. Nah, jadi di sini sebenarnya menariknya teman-teman sekalian. Jadi sebetulnya pada dasarnya kita tuh sudah kenal Allah dari sebelum-sebelumnya. Memorinya aja dilupain. Dan maka ketika misalkan kita mau ngajak anak buat mengenali Allah gitu ya, kita lihat dulu nih fase-fase manusia dari lahir ya, fase-fase anak kita. Bahkan kita dulu sendiri ngalamin, tapi mungkin kita lupa. Waktu anak-anak kita lahir pertama kali gimana? Gitu ya. Dia sudah mulai Wah. Pendengarannya aktif terlebih dahulu dibandingkan ketajaman mata. Nah, di sini sahabat-sahabat sekalian, ngenalin Allahnya dari masa-masa kayak gini gimana? Udah banyak-banyak aja dikenalin Allah gitu. Contohnya gimana? Contohnya adalah anak lagi, mohon maaf, buang air ya. Buang air besar, brut gitu. Kemudian kita lagi mau bersihin kotorannya kan. Ketika kita bersihin kotorannya, kita nggak apa-apa sambil bilang, alhamdulillah ya nak ya, ini ususmu digerakin, dipelihara sama Allah. Lihat nih semua racun-racunnya keluar, alhamdulillah ya nak ya. Jadi dilibatkan aja bahwa Allah tuh senantiasa berproses loh, merawat tubuh kita. Contoh kayak sekarang, misalkan kayak sekarang kita ngobrol. Sebetulnya yang menyediakan cahaya sehingga kita bisa melihat dan Anda bisa nonton saya gitu, itu siapa? Allah kan? Yang menyediakan gelombang-gelombang suara, yang gelombang suara ini nih direkam sama device. Saya kan ini rekaman dari device nih ya, lewat device ada kamera, ada perekam. Dan kemudian gelombangnya itu ketangkep gitu ya, bisa ditangkap, suaranya itu disimpan, kemudian bisa terdengar dari device Anda. Nggak tahu sekarang Anda nonton dari mana, dari laptop atau dari gadget. Itu memang betul semua ciptaan manusia. Tapi kan manusia itu hanya memformulasikan pergerakan-pergerakan alam-alam semesta yang ada di sekitarnya, dan kemudian memanfaatkan itu aja. Dan yang menyediakan telinga untuk mendengar itu siapa? Sampai sekarang. Yang memastikan jantung senantiasa berdetak sampai sekarang itu siapa? Yang dari tadi nih, menyediakan kita nafas udara. Ini siapa? Jadi Allah itu sosok yang gimana sih? Allah itu kan sosok yang sebetulnya sangat-sangat tanda kutip sibuk, luar biasa kan? Merawat kita sampai sekarang. Detik ini juga.
darah senantiasa mengalir dalam tubuh kita. Sel-sel senantiasa bermetabolisme. Nah, kita nggak kerasa kan? Metabolisme sel-sel kerasa tuh sampai sekarang. Jadi kalau misalnya Allah misalkan mau bilang, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Karena nikmatnya banyak banget. Kalau kita mau hitung nggak bisa. Dan saking sayangnya Allah gitu. Saking sayangnya Allah. Itu tuh kayak gitu. Coba sekarang bayangin. Kalau misalkan jantung, kita diminta buat detak sendiri aja. Satu aja dari jantung. Detak, 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 detak. Aduh, repot itu. Kita nggak bakal bisa mikir. Kita nggak bakal bisa ya berinteraksi kayak sekarang ini. Kita nggak bakalan bisa. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita mau ngenalin Allah sama anak-anak, kita dulu yang perlu kenal sama Allah. Kita dulu orang tua yang perlu kenal sama Allah. Kalau kita mau menumbuhkan rasa cinta, rasa kagum anak-anak kita kepada Allah, coba kita dulu yang terkagum-kagum sama Allah, sama Allah. Kita dulu yang timbul rasa cintanya sama Allah. Selama ini gimana sih cara kita memandang Allah gitu? Allah itu dalam pandangan kita selama ini adalah sosok yang seperti apa? Apakah sosok yang pasif, sosok yang tidak terasa keberadaannya, sosok yang jauh, atau sosok yang gimana? Atau sosok yang bahkan mungkin kita sendiri belum kenal. Jadi teman-teman sekalian, gimana kita mau ngenalin Allah ke anak-anak kita kalau ternyata kita sendiri belum kenal? So the most important things itu adalah kita kenalan dulu sama Allah. Oke? Sampai kita sendiri muncul rasa kagum. Sampai kita sendiri muncul rasa cinta kepada Allah. Bikin dulu kayak gitu. Banyak ngaji. Nah iya, berarti kita sekarang banyak ngaji. Karena ini juga bergantung buat keselamatan kita sendiri tentunya ya. Keselamatan kita di dunia. Nah, kalau yang ini sudah selesai, maka kemudian kita bisa bawa nama Allah itu dalam setiap aktivitas. Jadi contoh seperti tadi, anak masih bayi misalkan, ya aja ngobrol aja sama Allah. Masya Allah, alhamdulillah ya nak ya, ini racunnya ini dikeluarin, usus-usus tubuhmu ini bergerak untuk mengeluarkan racun. Alhamdulillah, Allah maha pengasih maha penyayang. Itu waktu masih bayi. Dan ketika sudah semakin beranjak besar, misalkan sebutlah usia 2 tahun, 3 tahun, udah bisa diajak ngobrol, terus kenalin Allah. Misalkan Anda bawa mainan gitu ya, Anda bawa mainan, aduh mana ya, anggaplah ini mainan ya, anggap ini mainan. Nah, alhamdulillah nak, Allah mau ngasih mainan buat kamu, dititip lewat ayah. Nih mainannya nih dari Allah, dinikmati ya. Gimana bilangnya? Alhamdulillah, ya misalnya kayak gitu. Jadi kita senantiasa setiap hari melibatkan Allah dalam setiap ucapan kita. Anda bawa martabak masuk ke dalam rumah, gitu. Anda bawa roti bakar masuk ke dalam rumah. Nah, alhamdulillah nak, ini nak rezeki dari Allah, dititip lewat Yabi. Nah, seperti itu. Karena pada dasarnya juga, teman-teman sekalian, kalau kita bicara nasi gitu, nasi yang kita makan setiap hari itu perjalanannya luar biasa. Kalau Anda punya sawah, pasti kerasa. Beras, padi itu muncul itu bisa dipanen itu kira-kira perlu waktu berapa lama? 3-6 bulan lah kira-kira gitu. 3-6 bulan. Bayangin, 3-6 bulan. Terus Allah gerakan hati petani untuk memilah-milah. Coba bayangin kalau misalkan semua orang berpikirannya misalkan seperti ya orang kaum milenial misalkan zaman sekarang, pemikirannya itu ya udah urban aja, ke kota aja semuanya, dan semuanya itu menyediakan konten-konten medsos kayak gini misalkan, udah kayak gitu, nggak ada yang berpikir misalkan mau jadi petani misalkan kayak gitu. Apa yang terjadi? Nah, tapi ada, Allah gerakan hati seseorang untuk senantiasa menjadi petani gitu ya, dan kemudian petani ini yang memanennya, memilah-milah, kemudian dibungkus, dibawa ke distributor pusat di Jakarta, dan distributor pusat di Jakarta dikirim ke warung-warung di sekitar rumah kita. Kita cuma tinggal jalan, kita cuma tinggal bayar, bayar sekian, 12 ribuan sekilo, 13 ribuan sekilo, bayar sekian, nyampe kita bisa bawa beras. Dan udah bisa dimakan? Belum. Alhamdulillah, ibu di rumah masih disehatin, jadi bisa masak, dimasakin jadi nasi goreng. Tuh lihat, perjalanan rezeki datang ke kita itu jauh lebih panjang daripada perjalanan kita
ke rezekinya itu, jemput rezeki. Jadi kalau kita lihat kayak gini, oh, Allah tuh sosok yang seperti apa sih? Nah, coba kita kenalin, ajak aja diskusi anak tentang hal seperti itu. Karena pada dasarnya kaidahnya juga kayak gitu kan. Anda bawa ayam goreng, itu sebetulnya ayamnya dari Allah. Allah yang ngejaga dari telurnya gitu, dari bertelur, kemudian dia menetas, nggak pernah ketukar tuh ayam. Nggak mati di tengah jalan tuh ayam. Tersedia, terhidang, sudah tertulis itu buat masuk ke dalam mulut kita. Mulut anak-anak, misalnya kayak gitu. Kebayang nggak? Ini udah luar biasa banget, amazing banget. Supply chain-nya aja panjang. Ya, nah jadi kalau misalkan kita ngajakin anak ngobrol buat tentang hal-hal seperti ini asik luar biasa. Wah, ternyata kayak gitu ya. Oh, ternyata kayak gitu ya. Wah, itu kita bisa banyak ngobrolin hal-hal seperti itu. Ya, jadi mulai dibawa Allah dalam setiap obrolan, dalam setiap aktivitas itu silakan buat mulai diobrolkan, diucapkan sama anak-anak kita sehingga anak-anak kita semoga mulai timbul rasa cinta dan rasa kagum. Jadi kita hanya menstimulasi. Ya, kita hanya menstimulasi. Tentu kita menstimulasi dengan hati yang kita juga sudah kagum sama Allah. Jadi seperti itu. Bisa juga dengan cara lain? Enggak. Bisa juga dengan cara lain. Dengan caranya seperti apa? Dengan melihat-lihat ciptaan Allah. Wah, dulu tuh sebelum lockdown ini terjadi, kami cukup sering juga naik ke lantai 3 gitu ya. Kebetulan rumahnya dulu di rumah kami, di rumah kontrakan kami yang lama. Ini soalnya ke sini kami sekarang sudah pindah gitu. Jadi di rumah kontrakan kami yang lama itu kami bisa lihat sampai ke loteng, dan kami di situ habis sholat subuh, habis dari masjid, itu kami melihat dan mengamati bagaimana perpindahan gelap menjadi ada matahari, dan it's so beautiful. Beautiful banget. Wow, Kak, lihat Kak, itu mataharinya Kak. Wow. Lihat Kak, ini langit yang semula gelap, terus lihat tuh perubahan warnanya. Wah. Kita bisa bikin anak-anak kita terkagum-kagum dengan mengobservasi ciptaan-ciptaannya Allah. Kan kalau misalkan kita lihat juga, banyak juga kan ayat-ayat yang mengajak kita untuk berpikir, merenungi. Tidakkah engkau melihat itu langit berdiri tanpa tiang? Wah, yang kayak gitu-gitu. Kita diminta untuk berpikir, merenung, melihat kondisi-kondisi kealaman. Dan buat balita yang masih konkret, cara berpikir yang masih konkret, itu tuh sesuatu banget. Ajak deh anak buat lihat bulan, merenungi bulan. Nah, lihat itu bulannya, siapa yang menciptakan bulan itu? Ajak lihat matahari, lihat langit, lewat apa macam-macam. Seluruh tanda-tanda kealaman yang ada di alam semesta ini. Ajak itu bisa buat jadi bahan diskusi, dan itu buat jadi bahan yang semoga anak terstimulus rasa cinta dan rasa kagum kepada Allah. Nah, maka sahabat-sahabat sekalian, kurang lebih seperti itu cara-cara kita buat mengajak anak kita mengenali Allah, membuat anak-anak kita menjadi cinta dan kagum kepada Allah. Ya, maka yang pertama jangan lupa pastikan kita sendiri sudah kenal Allah dan senantiasa greget buat terus-terusan kenal Allah sampai timbul rasa cinta dan rasa kagum di hati kita. Kedua, mulai dengan hati yang seperti itu, kita mulai libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Bawa martabak, nak, titipan dari Allah. Bawa mainan, nak, ini nak, dari Allah, nak, dititip lewat Jabina. Dan macam-macam. Itu silakan untuk dieksplorasi. Dan yang ketiga, bisa juga dengan contoh-contohnya adalah memperkenalkan ciptaan-ciptaannya Allah. Dan itu amazing, luar biasa. Semoga dengan cara-cara seperti itu, anak-anak kita bisa terstimulus imannya, sehingga anak kita dari dalam hatinya mulai merasakan cinta dan kekaguman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat dan bisa Anda aplikasikan di rumah. Sambil kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, langsung komen aja. Dan jangan lupa, kalau Anda suka sama video ini silahkan like aja. Kalau misalkan Anda nggak suka sama video ini, nggak apa-apa, Anda klik aja dislike. Dan kalau misalkan ada unek-unek yang pengen Anda rasakan dari
pemaparan saya barusan, silahkan buat sebutin aja di komen di bawah. Dan kalau Anda merasakan kebermanfaatannya, silahkan Anda share, semoga bisa menjadi jariah buat Anda. Dan kalau Anda pengen terus-terusan dapat update dari channel ini, silahkan klik subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng belnya. Teng! Sekian dari saya Canun Kamil undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.